Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Rudi selaku Project Manager Periklindo Electric Vehicle Show yang tahun ini memasuki penyelenggaraan kedua kalinya, akan dihelat di J-Expo Kemayoran tanggal 17 sampai dengan 21 Mei 2023. Nah, sore ini kita akan jumpa lagi di program EV TAR atau FTAR ya, Electric Vehicle Talk Show Ramadan, karena lagi kebetulan bulan puasa. Kita akan sharing dari Periklindo, juga dari perwakilan para brand-brand yang nanti akan mengikuti pameran. Jadi ada bocoran-bocoran, ada teaser-teaser, ada update lah dari pelakunya langsung, dari Asosiasi Periklindo selaku host pameran ini, dan juga melibatkan para brand. Nah, di hari ini buat saya sangat spesial karena langsung kedatangan foundernya, inisiatornya, Pak Sekjen Periklindo, Pak Tenggono. Apa kabar, Pak Tenggono? Baik. Sehat-sehat, Pak ya? Ya, sehat. Terima kasih Pak, udah hadir langsung di studio di Diandra Promosindo hari ini untuk menemani sharing session. Hari ini juga istimewa karena kita kehadiran yang sama Pak, ini pelopor juga, pionir juga, motor listrik di Indonesia dari Gesit. Selamat sore Mas Almas. Sore Mas Rudi. Sehat-sehat ya? Sehat. Oke. Dan untuk menemani sharing session kita, Bapak Almas Iqbar ini selaku Asisten Manajer Marketing PT Wika Industri Manufacture, itu ya lengkapnya. Dan Pak Tenggono selaku General Secretary Periklindo, betul Pak ya? Iya, Oke, betul, Sekjen. kira-kira begitu. Pak Tenggono Cuandra Poa, saya panggil Pak Teng saja nih di Iya. sore ini. Dan Mas Afid Uno yang selalu menemani kami nih Pak di sharing session ini, Mas Afid Uno, redaktur naikmotor.com. Oke, kita mulai. Mungkin saya ke perwakilan dari Gesit, Mas Almas ya. Boleh di-share nggak nih ke para followersnya Naik Motor, karena akan ditayangkan di YouTube, Instagram, termasuk dari Diandra. Update-nya dari Gesit tahun ini kurang lebih akan ada model barukah di tahun ini, setelah kemarin terakhir di IMS saya lihat ada ya peluncuran, dan kalau ada bisa kasih nih teasernya, bocorannya, speknya kayak gimana? Silakan Mas Almas. Oke, terima kasih Mas Rudi. Untuk tahun ini dari Gesit kita sudah luncurkan ya kemarin di IMS. Ada model baru kita, model Gesit Raya. Mungkin di tahun ini kita untuk varian model baru di Gesit Raya dulu. Nanti kalau untuk model dari turunannya kita nanti ada Gesit Raya G dan juga nanti ada Gesit Raya E. Oke. Seperti itu. Untuk nanti perbedaannya hanya di perbedaan dari segi spesifikasi baterai saja, dengan powernya masih sama di 1500 watt sampai dengan 3300 watt. Dan untuk di baterainya yang perbedakan, kalau yang Gesit Raya G itu di 72 volt 20 Ah, kalau yang di Gesit Raya E itu 72 volt 15 Ah. Jadi hanya berpengaruh di jarak tempuh Jarak saja. tempuh ya berarti Iya, ya? gitu. Kan hari ini juga lagi bawa unit test ya, itu yang tipe apa? Kalau yang itu yang G1. G1 Yang ya? tadi dicobain sama Pak Afid nih. Yes, betul. Kalau G1 boleh nggak dikasih info kelebihannya apa nih? Kalau yang G1 ini kelebihannya dari segi powernya, dia powernya sampai dengan 5000 watt peak powernya, 5.000 watt. dengan rated-nya 2000 watt, dan juga dia bisa jarak tempuhnya 50 kilo, dengan spesifikasi baterainya masih 72 volt 20 Ah, dan juga dia sudah IP56 baterainya. Oke, jadi buat Kalau kena banjir, banjir, ya. kena misalkan kehujanan itu aman. Aman. Seperti Oke. itu. Nah, ini saya langsung tanya karena tadi Mas Afid udah langsung muter ya di sekitaran Kompas Gramedia Palmerah. Kita langsung minta testimoni lah nih, Mas Afid, gimana Nah, ini dia. impresinya? Karena Gesit ini kan dirancang oleh anak bangsa ya, kalau nggak salah, di ITS Surabaya kalau nggak salah. Saya yakin bahwa ini memang sudah dirancang sesuai untuk perilaku ataupun istilahnya dengan postur kita. Ergonomikanya nyaman secara itu pas ya, semua jangkauan juga. Kemudian juga yang uniknya ini dia pakai mid drive penggeraknya dengan penggerak akhir sabuk. Nah, ini yang membuat kalau kita kebetulan tadi saya pakai mode E, mode kemudian urban dan sport itu artinya tidak ada sentakan akselerasi yang kan motor listrik itu pasti torsinya akan sangat tinggi. Yang pada produk lainnya yang motor hub itu akan mengagetkan sebenarnya kejutan torsi. Nah, ini tidak terasa gitu, mulus semuanya. Dan kemudian juga feeling kita
presisi ya, gitu. Cukup presisi, dia ngikut aja apa yang kita belok ini persis kita sesuai dengan handling yang kita harapkan itu. Itu mungkin kilas. Siap, Mas Hafid. Thank you. Ini udah expert lah yang berbagi lah, udah sering kayaknya ratusan brand dan tipe pernah dicoba ya oleh Mas Hafid. Mas Hafid silakan kalau mau ada pertanyaan, mumpung ada Mas Almas nih. Oh iya, mungkin saya ingin ke Mas Almas saja dulu ya. Ini tentang bagaimana kebijakan insentif kendaraan listrik berlaku pada brand Gesit. Nah, itu dan kemudian bagaimana dampak dari pemberian insentif tersebut gitu terhadap Gesit. Oke, nah ini kalau dari insentif sendiri kan sudah diumumkan sejak tahun lalu ya, dari sejak tahun lalu bulan September 2022 itu sudah banyak sekali animo masyarakat yang langsung datang ke dealer-dealer kita, jaringan dealer kita, ada yang langsung ke hotline kita, itu cukup bagus sekali mereka dari antusiasme, dari bagaimana mereka langsung nanya insentifnya, prosesnya bagaimana seperti itu. Dan ditambah lagi kemarin tanggal 20 itu juga dari Kementerian Perindustrian sudah mengeluarkan Permen nomor 6 ya tahun 2023 mengenai pemberian insentif pemberian bantuan pembelian kendaraan KBLBB roda 2. Nah, ini sekarang kita sedang berproses dengan Kementerian Perindustrian dan juga dengan dealer-dealer kita sehingga nanti kita pada saat untuk membuka proses filterisasinya itu bisa berjalan lancar, dan juga kita harapkan dari semua yang sudah menginginkan untuk membeli kendaraan listrik ini bisa langsung switch nih, karena ini momen yang sangat bagus sekali dengan adanya potongan dari atau perbantuan dari pemerintah. Dan cukup besar ya, sekitar 200.000 unit kalau nggak salah. Itu kuota dari pemerintah. 23 ya Pak. Iya. Kuotanya 2023. Oke. Kemudian Pak, mungkin saya langsung ke Pak Tenggono ini. Dari sisi asosiasi ini bagaimana langkah yang diambil untuk mendorong berbagai APM kendaraan listrik Pak untuk segera mencapai TKDN 40%? Karena untuk memenuhi syarat subsidi dari pemerintah kan harus memenuhi TKDN 40%. Ya, itu TKDN memang itu adalah salah satu syarat untuk mendukung industri dalam negeri juga. Sebenarnya tepat juga kalau untuk TKDN yang produksi dalam negeri ini harus mencapai 40% TKDN dan mendapatkan insentif. Nah, kalau tidak, berarti yang lain bebas-bebas saja mendapatkan insentif. Nah, ini adalah satu koridor yang untuk memegang bahwa harus ada produksi dalam negeri. Ini penting. Dan kita sebagai produsen yang bernaung di Perikrindo tentu juga ikut capai dari TKDN ini. Nah, dari mana bisa dapatkan TKDN 40%? Kita juga tahu bahwa motor ICE ini juga banyak yang sudah produksi di dalam negeri, roda, velg, dan lain-lainnya. Nah, sekarang tinggal baterai. Kalau baterai sudah bisa terpenuhi dalam negeri ini, ya segera sudah pasti tercapai. Dan kita senang dengan adanya insentif ini, berarti mendorong penjualan dan merubah kekhawatiran orang terhadap kendaraan listrik ini gitu loh. Makin banyak orang pakai, banyak orang mengerti. Nah, seperti yang tahun lalu kita di Perikrindo Show, ya kan kita banyak edukasi. Ya. Tahun ini mungkin edukasi orang langsung memakai. Nah, di lapangan juga di jalan juga sudah banyak kendaraan listrik yang bergulir di jalanan gitu. Ya. Saya kira itu sesuatu yang benar. Kemudian Pak, bagaimana perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia setelah adanya kebijakan insentif untuk kendaraan listrik itu Pak? Pasti akan semakin banyak orang pakai. Nah, kita juga ikutin program pemerintah, harap kan bisa mencapai target. Karena kita ada bukan hanya kita sendiri, dengan dunia juga kita ada tanda tangan ya. Untuk green environment ini yang harus kita capai supaya Indonesianya itu di mata internasional juga sudah bagus gitu loh. Ya.
mengurangi emisi itu. Iya, ya, kurangi atau emission zero itu betul. karbonnya. Iya. Yes, ini memang luar biasa kalau saya boleh ini sharing sejak kenal Pak Tenggono ini. Walaupun belum lama secara asosiasi Pak ya, kalau bicara Periklindo, deklarasi tahun 2021, pameran perdana 2022. Tapi saya rasa ini kontribusinya udah yang paling konkret nyata nih teman-teman Periklindo bergerak, langsung bikin pameran, sosialisasi, edukasi. Mudah-mudahan tahun ini kita doakan makin banyak Pak ya, karena motor dengar-dengar kayaknya mungkin udah di atas 50 mungkin yang di Indonesia Pak ya. Brandnya Pak. Betul, betul. Kita harapkan makin banyak. Mobil juga kayaknya makin banyak kan tahun ini Pak ya, yang sudah bahkan sudah jualan ya, mobil listrik, kendaraan komersial dan seterusnya juga makin banyak. Nah, saya pengen nanya ke Mas Almas nih. Mas Almas, kalau Gesit ini kan salah satu yang pioneer lah bisa dikatakan ya di Indonesia. Boleh dong di-sharing. Kalau estimasi penjualan dari Gesit tahun ini kayak gimana nih estimasinya? Kalau untuk tahun ini sebenarnya kita produksi sesuai dengan batas produksi kita saat ini. Jadi kita juga terkena dampak dari insentif nih, karena semakin banyak animo masyarakat yang kita harapkan bisa membantu ya, membantu masyarakat dalam pemberian insentif dari pemerintah. Jadi kita sebagai produsen kita siap untuk misalkan nanti tiba-tiba demand-nya semakin besar, dari kapasitas produksi kita juga sudah siapkan, sehingga nanti apabila kita bisa membantu supply nih, apabila nanti dari masyarakat ternyata banyak nih langsung pembelian secara besar gitu, itu kita harapkan sampai dengan akhir tahun kita selalu siap untuk ready stock. Jadi untuk yang besok mau beli udah gak usah khawatir lagi, bisa langsung udah datang ke dealer atau bisa langsung ke website kita seperti itu. Kalau number kayaknya masih number kita bisa disounding atau karena ada efek dari insentif nih, jadi kita harapkan bisa lebih dari apa yang kita targetkan di tahun ini. Amin, kita doakan. Mudah-mudahan di Periklindo juga nanti bagus Pak ya. Amin. Transaksinya bagus, pastilah. Kalau Gesit saya yakin tadi yang udah nyoba aja luar biasa impresinya ya. Impresinya Dan lumayan. harganya nanti dipotong 7 juta ya? 7 juta. Mas ya. Kalau Ya. yang berhak mendapatkan insentif tadi ya dengan sesuai kategori itu. Ya sesuai dengan Potongannya. permennya diharapkan di 7 juta, tapi kan kita masih menunggu nih cuklak resminya dari kementerian, karena kan takutnya nanti ada beberapa misalkan ada pajak subsidi dan lain sebagainya. Jadi kita juga masih pengen tahu nih seperti itu. Oke, tapi kalau informasi awal yang 7 yang dirilis di ke 7 juta. 7. Betul. Kalau pakai patokan yang 7 aja dari harga jual yang tadi Gesit G1 ya? G1. G1. Itu berapa? G1? Kalau di OTR Jakarta Yang sekarang? saat ini kalau G1 itu 2897, 28.970.000, berarti menjadi 7 juta menjadi 21 juta. 21. Jadi hampir seharga apa? Skuter Matic yang 110 cc-an. 125 cc. 125 cc malah ya. Wah, Ini kelebihannya nggak usah isi bensin. Iya betul. Iya. Tinggal ngecas di Kalau rumah. yang ngecas Gesit di Raya rumah. G Alokasikan aja mungkin cuma berapa watt. jadi 20 juta 900. Gesit Raya G cuma 20 juta tuh ya? Iya, 20 jutaan aja. Kayaknya sekalinya ngecas seminggu udah puas. Operasional costnya juga sangat murah. Race-nya juga lebih panjang. Yang Raya G lebih panjang daripada yang 120 tadi ya? 60 sampai 120. 60 sampai 100. 120 kalau yang dua Dua battery bisa battery, 120 ya? 120, betul. 120 bisa ke Bogor lah Mas Almas. Iya, Ini bisa iya, jalan ke bolak-balik. Bogor. Siap, bolak-balik. siap. Dan di rumah juga nggak perlu khawatir bisa cas ya. Nggak perlu khawatir, karena chargernya kita di 250 watt dan di 450 watt. Jadi nggak makan terlalu besar. Jadi kayak rice cooker lah atau kayak kulkas seperti itu. Ya mungkin harus alokasikan kalau biasanya setrika dengan 2 setrikaan jadi 1 setrikaan aja mungkin. Baik mungkin kemudian Mas Almas ini kayak saya dengar tadi Gesit akan punya booth yang besar tuh di Periklindo Electric Vehicle Show ini. Nah, boleh cerita dong line up-nya dong. Apa aja sih kita pengen tahu deh. Ya, kita harapannya bisa ikut ya di Periklindo VFS tahun ini, karena tahun kemarin kita juga sudah merasakan nih bagaimana animonya, bagaimana konsumen yang datang memang mereka sudah berpikir untuk switch ya, atau sudah akan menggunakan kendaraan listrik seperti itu. Jadi mereka yang datang memang sudah teredukasi, jadi sudah bisa membandingkan atau memilih mereka akan membeli kendaraan yang mana seperti itu. Kalau untuk yang
booth-nya kita harapkan yang besar, Pak Afid, karena kita juga kebetulan nggak cuman produk aja nih, tapi kita juga mungkin ada beberapa kolaborasi yang mungkin saat ini masih belum bisa kita kasih tahu. Cuman kita harapkan kita juga dari segi line up, kita juga ada segi kolaborasi yang akan menguntungkan user-user Gesit seperti itu. Itu yang baru bisa kita. Ini bocoran Penasaran ya. kolaborasi ya. Kolaborasi, makin penasaran kan kita jadinya. Yang pembeli dapat hadiah gitu kira-kira. Selain insentif kayaknya biasanya kalau pas pameran Ada diskon ada lagi promo berarti ya. khusus mestinya Iya, ada ada ya. promo khusus berarti. Kita juga akan memberikan promo yang special edition lah, PFS lah, seperti itu. Siap. Ini memang yang paling saya suka kalau di booth Gesit karena kopinya enak. Oh, Iya, biasanya bikin lounge kan Pak ya, kita Iya. selalu mampir tuh. Kayaknya mudah-mudahan ada lagi lah tahun ini. ada. Oh Amin. siap, Ada. siap. Nah ini sebelum mengakhiri, saya pengen tanya satu poin nih Pak Teng, karena baru keliling beberapa negara nih Pak Sekjen nih, karena ada kabar baik nih khusus di sesi ini kalau misalkan boleh di-sharing awal Pak Teng, karena saya dengar-dengar ya Indonesia ini kan lumayan ya untuk pergerakan listrik, apalagi kalau mau Asia Tenggara harusnya Indonesia bisa jadi market terbesar, produsen terbesar juga, semua manufaktur ditarik ke sini dan jadi minimal di Asia ini semua mata ke Indonesia. Nah, kayaknya dari teman-teman di region Asia kayaknya udah komunikasi dengan Periklindo, kayaknya menjalin komunikasi dan pengen lihat juga ke sini Pak ya. Boleh di-share nih. Ya, kami di perkumpulan industri kendaraan listrik diminta menjadi anggota dari Asian Federasi EV Association. Jadi AFEVA. Dan kami dan Ketua Umum Pak Muldoko menyatakan iya, kita akan bergabung. Karena ini untuk demi majunya kita semua anggota dan untuk martabat Indonesia di internasional. Dan saya melihat perkembangan industri kendaraan listrik ini memang di beberapa negara berkembang cepat pesat sekali. Malaysia umpamanya banyak yang sudah kendaraannya beberapa merek udah ada di situ. Thailand juga, dan terakhir saya ke China. Di situ lebih banyak lagi dan canggih-canggih, desainnya bagus-bagus. Saya lagi mimpi aja kapan ada mobil seperti itu di Indonesia gitu. Kayak gitu, Pak Rudi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Siap, terima kasih. Thank you Pak Teng sharingnya. Oke, thank you Mas Almas, Pak Tenggono, Mas Hafid. Jadi sharing EVTAR kita di sesi ini. Silahkan nanti yang pengen penasaran soal Gesit, nanti pameran PFVS bisa follow akunnya @pfvs_id atau bisa juga masuk di websitenya dan juga di akun Periklindo, asosiasi Periklindo. Dan kalau pengen tahu harga nawar-nawar sebelum kehabisan ya, kayaknya kehabisan sih nggak mungkin karena kapasitasnya banyak, bisa ke follow. Kalau Gesit apa akun Instagramnya? @Gesit. @Gesit. Iya, pakai S. Gesit. Pakai S ya. Oke, silakan di follow untuk tanya-tanya produk terbarunya. Dan nanti ketemu kita di 17-21 Mei 2023 di JXPO Kemayoran, Hall A1, A2, A3, dan area outdoor untuk pameran Periklindo Electric Vehicle Show 2023. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.